Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Auto Driver. Ini merupakan rangkaian program Enteng Mudik Series dan ini merupakan episode ketiga. Sebelumnya Mas Fitra sudah berangkat tes jalur mudik ke Tasikmalaya, Bonte sudah ke Semarang menggunakan Toyota Agya dan sekarang giliran saya akan berangkat ke daerah Sumatera, tepatnya ke Bandar Lampung untuk mengetes bagaimana persiapan jalur mudik, bagaimana penyeberangannya ke daerah Sumatera. Dan kami juga akan memberikan tips secara mudah dan efisien bagaimana melakukan pengecekan mobil sebelum dipakai untuk mudik. Nah, sebelum melakukan perjalanan, kami akan melakukan pre-trip inspection. Akan ada P-Powder, ada beberapa singkatan yang sudah kami buat untuk melakukan pengecekan mobil. Dan sekarang kami berada di Shell Helix Auto Care di bengkel Duta Mobil yang berada di Kebonjeruk. Apa aja P-Powder itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, paper. Kita siapkan SIM dan surat-surat kendaraan STNK. Selanjutnya adalah petrol. Pastikan Anda memilih oktan yang sesuai dengan mobil Anda dan kalau bisa sehari sebelum keberangkatan Anda full atau isi penuh BBM. Selanjutnya adalah oil. Penggantian oli sebelum melakukan perjalanan jauh itu sangat penting, apalagi jika kilometer sudah menunjukkan waktunya ganti. Dan Anda juga harus perhatikan pemilihan oli harus sesuai dengan mobilnya. Shell Helix HX6 10W40 ini memiliki active cleansing teknologi sehingga dapat membantu kinerja mesin pada kondisi jalan berat sekalipun. Dibandingkan oli mineral, oli sintetis ini dapat membuat pelumas lebih tahan lama dengan kekentalan yang lebih stabil sehingga dapat mempertahankan performa mesin lebih lama. Pre-inspection selanjutnya adalah water, damage, electrical, dan rubber. Oke, sekarang sudah selesai melakukan pre-trip inspection. Sebaiknya Anda melakukan ini H-1 sampai H-3 sebelum Anda melakukan keberangkatan. Dan tadi sudah dicek semua, oli udah diganti supaya kita di perjalanan lebih mudah, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih enteng melaju pulang. Oke, kita akan melakukan perjalanan Enteng Mudik Series episode ketiga. Kali ini perjalanan malam hari, kita akan menuju ke Bandar Lampung mencoba Tol Trans Sumatera. Karena saya belum pernah mencoba ke Tol Trans Sumatera, apalagi ini malam hari. Dan saya nggak sendirian, saya ditemenin oleh teman saya, ada Dika. Halo Jis, kemana kita? Kita akan ke Bandar Lampung. Oke. Dan saya rasa Dika ini teman yang cocok untuk menemani saya karena dia sudah biasa mudik ke Sumatera. Kebetulan ya? Kebetulan. Kalau saya kan biasanya ke Jawa. Jadi pengen sharing pengalaman juga bagaimana rasanya mudik ke daerah Sumatera menyeberangi ferry apalagi malam hari dan kita juga akan kasih tips-tips juga ketika menyeberang atau melakukan perjalanan mudik malam hari itu apa aja baiknya sih? Gimana ya? Iya, dan kondisinya seperti apa, akan ada perbaikan jalan apa segala macam. Jadi kita juga akan update seperti apa kondisi perjalanannya. Oke? Udah Yuk, siap berangkat? gas. Gue yang nyetir dong. Iya dong. Let's go. Yuk. Naruh barang dulu ya. Oke. Oh iya, barangnya lupa dibawa. Oke. Gas.
Oke, sekarang kita udah di tol apa nih? Di Tangerang Merak. Tangerang Merak ya. Iya. Tangerang Merak. Tadi kan kita masuk dari rumah lu kan, dari BSD. Dari BSD kita masuk tol Kunciran. Tol baru tuh ya. Ya. Oke, jadi kita sekarang melakukan perjalanan malam hari karena di episode pertama Mas Fitra itu jalan habis sahur. Terus di episode kedua Adit jalan di habis siang ya, di siang hari. Ya, pada zuhur. Terus habis itu saya melakukan perjalanan di malam hari. Jadi ini sebenarnya bisa buat pilihan aja buat Anda untuk melakukan perjalanan mudik tuh bisa setelah sahur atau siang hari. Jadi ntar bukanya di jalan atau ya ini seperti ini malam hari setelah buka. Cuman kalau malam hari setelah buka enaknya kita sedang tidak berpuasa ketika perjalanan Udah buka. gitu. Cuman problemnya adalah kalau udah di atas mungkin jam 10 atau jam 11 malam mulai ngerasa ngantuk tuh Di jam-jam krusial. jam-jam krusial. Jadi ya itu yang harus diperhatikan ketika melakukan perjalanan malam hari. Jadi kalau bisa Anda punya partner untuk bergantian mengemudi gitu. Jadi ketika Anda sudah mulai lelah atau mulai ngantuk, mending istirahat atau bergantian menyetir lah. Betul. Penting banget tuh soalnya tuh cadangan ya. Iya, benar, penting banget. Sama ini Jis. Ya gimana? Kalau menurut gua, sepengalaman gua yang setiap tahun biasanya nyebrang dari Merak ke Bakauheni, gua pernah nyebrang pagi pernah, nyebrang pada asar pernah, nyebrang malam sering. Nah, paling enak kayak gimana? Kalau ngomongin paling enak, sebenarnya ya nyebrang itu enakan pas sore, karena kita bisa ngeliat sunset. Nah, itu keren banget tuh pemandangannya di laut. Iya. Tapi ya biasanya kan kalau gue ya, maksudnya keluarga gue sendiri menentukan jam nyebrang itu menentukan juga kapan gue harus nyampe di kampung halaman. Makanya gue selalu berangkat dari rumah itu setelah asar. Nah, kalau gue berangkat dari rumah saya di Tangerang, jadi ketika gue berangkat dari rumah nyampe Merak itu mungkin habis buka puasa. Jadi gue nyebrangnya malam. Buka puasanya di Merak. Iya. Nah, biasanya jam malam itu jam paling lagi peak-peaknya tuh di pelabuhan tuh. Karena banyak orang yang favorit untuk nyebrang malam. Betul. Karena mungkin dianggapnya sepi kali ini. Ternyata enggak. Iya, mungkin ada yang berpikir kayak gitu, tapi mungkin juga karena kebanyakan orang yang nyebrang ke Pulau Sumatera gitu ya, itu kebanyakan orang-orang Palembang, Padang, Medan, Aceh, orang-orang yang jauh gitu. Jadi mereka ngeestimasiin harus nyebrang malam biar nyampe di sana tuh terang. Entah itu pagi, siang, sore gitu. Kalau Palembang tuh mungkin nyebrang malam bisa nyampe Palembang pagi gitu kan. Nah, kalau Padang mungkin malamnya lagi gitu, karena lebih jauh lagi gitu. Malamnya lagi. Nah, itu sih biasanya beberapa hal yang dipikirin ketika kita memilih jam nyebrang tuh. Kayak gitu-gitu tuh kayaknya beberapa orang tuh ada pertimbangan itu. Termasuk keluarga gue sih. Iya. Nah, ini nggak salah deh pokoknya ngajak Dika karena emang dia akamsi nih untuk penyeberangan. Bukan akamsi karena ya kebetulan kampung halamannya di situ, jadi kampung halamannya Palembang, istrinya ternyata orang Padang juga, jadi mau nggak mau mudiknya tetap ke arah Sumatera lagi. Betul. Nah, ya ini kan kita menuju ke Merak. Untuk tiket ferinya gimana, Dik? Nah, ini juga penting banget nih. Ini kita ngomongin konteksnya mudik ya. Sekarang itu pihak ASDP pembelian tiketnya itu semua online. Melalui aplikasi namanya tuh Ferizi. On the spot udah nggak bisa beli? Udah nggak bisa. Setahu gua itu udah mulai diberlakukan setelah pandemi itu. Setelah jadi pandemi, waktu pandemi kan belum boleh mudik ya. Mungkin 2021 kalau nggak salah itu udah mulai berlakukan kayak gitu. Nah, jadi dari 2021 tuh ASDP memberlakukan pembelian tiket lewat Ferizi dan nggak bisa lagi beli di loket. Nah, hal itu terjadi pada saat waktu awal-awal mudik setelah pandemi. Itu di Merak chaos banget, Jis. Karena orang kalau nggak salah itu 2021-2022. Karena sosialisasinya tuh belum merata. Begitupun gua gitu, karena gua tapi untungnya gua sempat baca-baca di berita gitu, tapi gua dapat terinformasi kalau misalnya pembelian tiket melalui aplikasi. Nah, tapi
masih banyak sebagian orang yang mau nyebrang ke Sumatera itu dia belum terinformasi kalau pembelian tiket itu harus melalui aplikasi. Jadi terjadi bottleneck tuh di loket pembelian tiket. Banyak orang yang harus beli dulu keluar. Ada sih maksudnya loket pembelian tiket, tapi bukan loket pembelian tiket ASDP. Oh ya, untuk ferinya gitu. Untuk si aplikasi Verizinya ada lagi beberapa loket pilihan gitu kecil-kecil gitu deh. Nah, itu makanya terjadi bottleneck dan itu macetnya itu panjang sampai kilometer 80 atau 90 sebelum keluar tol Merak. Dan itu parah banget 2021 atau 2022 gua lupa. Dan gua mengalami itu. Oke. Jadi ya di video kali ini kami juga bisa memberitahu ke Anda, persiapkan aplikasinya. Betul. Jika Anda pengen mudik ke arah Sumatera melalui pelabuhan Merak Bakauheni, jadi persiapkan aplikasinya supaya tidak terjadi crowded lagi di pelabuhan gitu. Ya. Kalau tadi kan lu ngomongin soal P-Powder tuh, ngomongin soal mobilnya. Terus kita perhatiin juga kondisi badan kita. Nah, hal-hal kayak gitu tuh, tiket dan lain-lain persiapan itu juga harus perlu dipikirin. Karena biar kita nggak worry nanti pas lagi mudik. Jadi kita jadi merasa lebih enteng aja lah buat pulang ke kampung halaman. Gitu. Yang penting tuh enteng. Betul, biar enteng melaju pulangnya. Betul. Oke, kalau begitu kita langsung jalan aja sambil menikmati. Ini jalanan kondisi ramai lancar. Tapi tol Tangerang Merak tuh sih ya. Memang begini ya. Begini. Oh, gitu. Mau mudik mau enggak ya begini. Memang begini. Ya kita nikmatin aja udah. Oke. Oke, jadi sekarang kita lagi melipir ke rest area di kilometer 68. Dan ini merupakan rest area terakhir sebelum Pelabuhan Merak. Betul? Betul. Oke. Kalau misalnya dari Jakarta, Anda dari Jakarta pasti bakalan ketemu rest area kilometer 14. Oke, ya. Terus ada 42. 42 tadi. Nah, ini 68 nih. 68, iya. Kalau misalnya dari arah Jakarta. Nah, buat Anda yang melakukan perjalanan di siang hari mungkin jadi bisa buka puasanya mungkin di rest area sini sebelum menuju sore kali ya. Iya, sebelum ke Pelabuhan Merak karena dikhawatirkan di Pelabuhan Merak udah terjadi penumpukan kendaraan. Jadi biar lebih leluasa lah buka puasanya, nggak panik nyari tempat makan di Merak. Ya mending istirahat dulu di sini sampai buka puasa nih. Bisa di rest area sini. Ada tempat makan, Jis. Tempat makan dari model warung-warung biasa sampai ke yang restoran juga ada. Terus di sini ada tempat untuk isi listrik sama isi BBM juga lengkap. Oke? Yuk, kita lanjut lagi berarti. Kita lanjut lagi ke Merak. Let's go. Yuk. Oke, sekarang kita udah berjalan lagi setelah tadi berhenti sejenak di rest area KM 68, betul, 68. Nah, sekarang saya mau berbagi tips sedikit kepada Anda. Ini tips dari saya pribadi ya, sebelum melakukan perjalanan mudik. Saya tuh biasanya membaca atau melihat informasi arus mudik. Berita gitu ya. Betul. Bisa di TV dik. Bisa di sosial media atau di website auto driver. Betul sekali. Jadi itu supaya kita bisa dapat gambaran lah, ancer-ancernya gimana, guideline-nya, trafficnya, kondisi di lapangan seperti apa. Dan bahkan beberapa website jalan tol itu ada CCTV yang bisa kita pantau secara live. Kita bisa pantau, kita bisa lihat nih gerbang tol sini macet gak? Kita lihat di Google Maps kan juga kita bisa lihat macet atau enggak. Tapi di CCTV se-crowded apa nih gitu. Kita bisa cari alternatif atau ya macam-macam lah. Kita jadi bisa punya opsi lain ketika kita melihat info arus mudik.
Itu sih salah satunya. Terus apa ya tips-tips sederhana, jangan lupa isi e-money, saldo. Betul. Terus tadi di rest area tuh ada yang unik bagi gua, Dik. Apa? Ada stand orang isi e-tol plus untuk kapal juga tadi tuh. Iya, Padahal kan lu bilang tadi online. Betul. Makanya tadi kan Iya. sebelumnya kan kita sempat jelasin tuh kalau misalnya pembelian tiket itu sebenarnya ASDP udah memberlakukan pembelian online melalui aplikasi namanya Verizi. Nah, tapi di sepanjang jalan menuju Pelabuhan Merak, contohnya kayak di beberapa SPBU terdekat gitu ya, sampai nanti menjelang gerbang tol Pelabuhan Merak, itu tuh banyak banget booth-booth kecil atau mungkin bahasanya booth kali ya. Jadi si booth-booth ini tuh dia bisa melayani top up e-tol dan salah satunya adalah pembelian tiket online yang sebenarnya mereka beli juga pasti lewat aplikasi online juga ya. Verizi. Gitu. Nah, itu buat mensiasati orang-orang yang tidak prepare pada saat nyampe pelabuhan ternyata belum beli tiket. Yang nggak bisa pakai aplikasi juga kali ya. Mungkin kali ya untuk beberapa sebagian orang gitu ya kan yang mungkin yang nggak aware sama update aplikasinya kali ya. Itu tadi makanya sosialisasinya mungkin kurang merata dari ASDP-nya gitu. Nah, itu sebenarnya cukup membantu gitu buat itu, dan banyak banget menjelang pelabuhan gitu ya, apalagi pas lagi Ramadan. Itu bisa jadi rame juga tuh buatnya tuh. Iya pastinya. Tadi nggak cuma satu lagi ya, banyak. Cuma satu. Iya. Oke, selanjutnya karena kita berkendara malam hari, seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau bisa kita punya partner gantian mengemudi, substitusi driver gitu. Kalau misalkan ada partner gantinya, tapi kalau misalkan ya Anda seorang kepala keluarga bersama istri, bersama anak, mungkin anak-anak masih kecil, belum ada yang bisa gantiin, istri juga tidak bisa menyetir, persiapkan playlist lagu yang asik untuk menemani Anda mengemudi. Jangan playlist lagu yang membuat Anda mengantuk ya pastinya ya. Bikin yang meningkatkan gairah ketika menyetir ya. Jadi, tapi untuk Anda yang suka dengerin lagu ya. Iya. Iya benar. Maksudnya itu kan salah satu tips juga lah. Iya, betul. Untuk melakukan perjalanan malam hari ditemani lagu yang sesuai, yang disuka gitulah. Betul. Tapi yang paling penting tuh Jis sebenarnya kondisi badan sih itu yang paling utama. Iya benar, itu juga kondisi badan. Nah, sebenarnya enak yang seperti tadi gue bilang enaknya kalau misalkan setelah buka ya kita nggak perlu puasa di perjalanan gitu kan. Cuman ya problemnya adalah masalah ngantuk tadi karena kita jalannya malam hari. Iya. Nah, biasanya terjadi di gue juga sih kalau misalnya suka nyetir malam habis buka puasa. Buka puasanya tuh jangan terlalu banyak. Oh iya benar. Makannya secukupnya ya. Iya. Dikit aja tapi sering gitu selagi kita jalan menuju kampung halaman gitu. Iya. Kalau pas lagi buka puasa tuh makan banyak tuh langsung kita bikin ngantuk. Itu benar. Itu bahaya sebenarnya tuh. Betul, apalagi kalau tadi kayak Ajis bilang gitu, kalau kita nyetirnya sendirian ya. Gitu, makanya bener-bener harus yang dijaga tuh fokus kita pas lagi nyetir. Apalagi kalau mudik tuh cenderung perjalanannya lebih jauh daripada biasanya kan. Yang biasa kita rumah kantor, ini kita rumah kampung halaman. Iya, betul. Dan jauh banget lagi. Jauh. Oke, kalau begitu kita lanjut mau dengarkan lagu. Kita connect pakai Apple CarPlay. Ini kita pakai Daihatsu Terios yang baru nih ya. Yang baru. Jadi udah ada Apple CarPlay-nya. Jadi udah connect. Dan ada beberapa ini juga tuh perubahan di eksterior di depan Jis. Iya, eksteriornya jadi lebih keren ya. Iya. Lampu depannya juga cakep. Karena ini yang ADS nih. Iya, yang tinggi ya. Yoi. Oke, kalau begitu kita play lagu. Habis itu kita menikmati perjalanan lagi. Merah. Oke, kita udah beli tiket secara online tadi, Dika yang beliin. Betul. Ini kita ke kanan aja ya. Sana. Nih, kita nungguin kamera car.
kita ngambil yang jalur terminal yang ekspres nih, lo eksekutif JIS. Jadi ada dua. Ada dua. Oke. Kalau kita di VRJ juga kita dikasih opsi. Kita mau beli tiket yang reguler atau yang ekspres. Oke. Nah, perjalanan kita kali ini kita milih yang ekspres. Ekspres atau eksekutif? Sama Kalau aja. di VRJ ekspres, tapi kalau di terminalnya tapi eksekutif. eksekutif. Oh, iya. Ada bedanya tuh. Bedanya? Kalau yang terminal eksekutif ini sebenarnya dikhususkan buat kendaraan-kendaraan yang kecil. Oke. Kalau misalnya di aplikasi PRJ itu mungkin golongan 4 tuh kayak sedan, minibus, jeep. Gitu kayak mobil kita nih. Nah, jadi kendaraan-kendaraan logistik kayak truk-truk gitu dialihinnya ke yang reguler. Oke. Jadi makanya kalau yang eksekutif itu benefitnya bongkar muatnya enak, cepet ya? cepet. Flow-nya ya? Nanti kita lihat deh pas kita bongkar muat nih. Kita nggak bakal ketemu sama kendaraan-kendaraan logistik. Iya. Itu enaknya. Dan satu lagi yang paling penting di eksekutif tuh ada itu tuh. Ada mall. Tapi tutup juga kalau di jam segini ya? Iya sih. Dan tapi itu ada penginapan juga, Jis. Ada penginapan. Ada penginapan di situ. Oke. Jadi buat yang emang udah menempuh perjalanan jauh, mungkin dari Jawa kali ya, Iya. mau nyebrang, mungkin bisa nginep dulu nih di sini nih di Sasoro. Sosoro Mall. Mall. Ya, itu. Makasih, Pak. Oke, makasih. Oke, Naik kita kapal. naik kapal. Masih agak terjal. Ini kapalnya cukup gede nih, Jis. Kayaknya memang kapal di sini gede-gede ya? Gede-gede. Nah, ternyata kita satu kapal juga sih sama kendaraan logistik. Karena kita lagi nuansanya bukan lagi harus mudik. Iya. Tapi kalau lagi harus mudik, eksekutif sama event reguler pun itu lagi difokuskan buat kendaraan-kendaraan pribadi. Karena begitu harus mudik nanti H-7 truk itu udah nggak boleh pakai pelabuhan ini. Iya, ada Juanda ya? Iya, Juandan Juandan. sama Bojonegoro. Ini kita di mana ya? Iya, mana ya? Belum ada yang ngarahin parkir, Belum ada cuma yang ada kanan masih banyak yang kosong. Dalam aja ya. Bagus lagi kapalnya. Iya, Bersih. selalu bagus bukan ya? Kapal di sini. Dan kita bener-bener yang terakhir nih kayaknya. kita dua mobil terakhir. 22.15 tutup gate. Iya, Kita masuk sekarang 22.14 tadi. Oke. Nah, cuman nih walaupun satu kapal, decknya beda. Jadi yang kita deck atas ini buat kendaraan pribadi, yang di bawah baru kendaraan logistik. TBTB kalau kata security di ASDP. Truk besar. Sekarang jam 22.15. Paling jam setengah 11 kita mulai nyebrang. Kalau lancar 1 jam setengah sampai 2 jam lah nyampe Bakauheni. 1 jam sampai 2 jam ya? 1,5 jam sampai 2 jam. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan lancar. Lautnya tenang. Amin. Oke, kita sudah parkir. Kita mau di mobil atau ke atas? Ke atas kali. Ke atas, karena fasilitasnya bagus nih Iya. kapal ini kalau di eksekutif. Oke. Sekarang kita udah turun dari mobil. Ini baru aja ditutup nih gerbang untuk penumpang yang nggak bawa kendaraan. Jadi masuknya dari Sosoro Mall. Oke, kita habis ini ke atas. Udah penuh juga tuh di belakang. Iya, di belakang udah penuh. Dan di belakang kita juga bawa mobil kamera car. Kita pakai Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate yang 4x2 buat menemani syuting kita di episode ketiga kali ini. Dari satu. Oh, dari satu. Iya, benar. Sempet ke Tasik. Iya. Nemenin juga ke Semarang. Iya. Sekarang terakhir nih nemenin kita ke Lampung. Oh iya, benar. Oke, langsung aja Dik ya, naik ke atas ya. Yuk. Udah mau jalan kayaknya sebentar lagi. Boleh. Lewat Gimana ya? situ Sini. aja. Ya, yuk, let's go. Oke, jadi kita lagi di VRZ Lounge. Jadi di sini ada ruang VIP-nya. Per orang bayar 60.000. Jadi kita habis ini bisa masuk ke dalam. Kita lihat di dalam seperti apa. Wih.
Bener-bener VIP nih Jis. Ada colokan. Ini Jis yang penting. Ada ini. Oh iya, pemandangannya. Kita bisa ngelihat. Sayang malam ya. Sayang malam. Makanya tadi gue bilang kenapa lebih seru berangkat sore itu karena kita bisa ngeliat pemandangan. Iya. Sama ini yang paling penting. Ini AC bisa dimatiin nggak ya? Dingin. Ada lemari segala. Kita kalau misalkan mau naro, oh bukan. Ini pelampung ya? Pelampung khusus di VIP. Kirain ada bisa buat naro pakaian. Ada bean bag segala macem. Ya dah. Istirahat kali ya. Istirahat dulu di sini deh. Aduh, enak. Oke, kita udah sampai di Bakahuni ya, Dik ya? Bakahuni, Pelabuhan Bakahuni. Pelabuhan Eksekutif Bakahuni. Oh, harus ada eksekutifnya. Karena ya? kita naiknya dari eksekutif, turunnya di eksekutif juga. Oke deh. Berarti total nyebrang tuh kita 2 jam. Tadi kita mulai kapal jalan ya, kan kita masuk tadi 22.15. Iya, Kapal benar. mulai jalan tuh kalau tadi gua perhatiin Sekitar jam 22.30. Hah? 22.30, jam setengah 11. Jam setengah 11 ya? Bukan jam 11-an ya tadi kapalnya? Jam setengah 11, jadi 2 jam lah. Tapi emang estimasinya bener sih, 1,5 jam sampai 2 jam Oke. normalnya. Itu masih normal banget kok. Ini kita turun ya, Turun. karena kita tadi di deck atas. Betul. Gimana tadi VIP lunch ya? Enak ya? VIP lounge-nya bisa tidur. Beneran bisa tidur. Tadi lumayan untuk bisa istirahat. Dapat snack juga. Ada roti dan ada susu. Tapi bedanya karena kita sekarang tuh belum arus mudik. Ya. Kalau nanti kita kayak gue nanti arus mudik gitu ya, belum tentu dapet yang VIP lunch. Iya, belum tentu bisa dapat karena masih rame. Pasti rame, pasti rebutan. Iya, First iya. come first serve kan soalnya kan. Kalau udah Iya. penuh ya udah di close gitu. Nggak apa-apa, di video kali ini kita menyampaikan ada fasilitas begini, Iya, begini, betul. begini untuk orang yang akan baru kali ini mudik atau mau jalan-jalan pertama kali ke daerah Sumatera ya kan. Betul. Pas lagi libur lebaran ya kan. Siapa tahu. Itu aja. Oke, kalau begitu kita keluar dulu dari pelabuhan. Setelah itu kita akan masuk tol Trans Sumatera. Ya, Trans Sumatera. Oke, let's go. Sekarang kami sudah memasuki tol Trans Sumatera. Jadi Yes, guys, betul. KM 07. Sebenarnya tol ini tuh udah nyambung sampai mana ya, Dik ya? Palembang kan? Palembang itu dari tol Bakahuni dari kilometer 00 tadi sampai keluar di Kayu Agung Kota Palembang itu Oke. sekitar 387 km. 387 kilo ya. Nantinya nih tol akan terus sampai ke Nyambung sampai Aceh. sampai Aceh. Iya. Akan seru. Karena beberapa daerah udah ada tolnya sendiri, cuman belum Iya, iya. nyambung aja. Ya, ya. Nah, biasanya gua tuh kalau ke kampung halaman gua di daerah Palembang. Muara Enim ya, bukan di Palembang kota, itu keluarnya biasanya di tol Indralaya. Itu dekat-dekatan sama Palembang kota. Tapi sekarang dari tahun lalu itu Ya. udah ada ke exit tol baru tuh yang lebih dekat ke kampung halaman gua. Oh, exitnya yang diperbarui. Exitnya yang diperbarui. Jadi emang nanti akan ada beberapa exit baru. Nah, yang sekarang itu yang udah terdekat dengan kampung halaman gua di Muara Enim itu namanya exit tol Prabu Mulih. Oh, Nah, Prabu itu Mulih. Jadi lebih enak tuh di situ. Tapi emang dari tadi kita Bakahuni rada nanjak ya tolnya ya. Betul. Rada nanjak. Akan nanjak terus nggak sampai ke Palembang? Ya cenderung begitu. Cenderung begitu ya. Iya, akan ketemu tanjakan turunan gitu. Ya layaknya kita membelah bukit aja. Iya, iya, iya. Nah, sebenarnya perbedaan yang signifikan antara kita lewat ruas tol sama yang non tol itu tuh
banyak banget perubahannya dari segi jarak tempuh waktu ya. Dulu tuh waktu gua mudik ke Palembang lewat jalan yang non-tol itu bisa 18 jam yang pengalaman. Wah. Dari rumah, Deng. 18 jam dari rumah gitu ya kan. Nah, dengan adanya tol ini, Trans Sumatera ini yang dari Bakauheni sampai Palembang itu bisa saving 4 jam. 4 sampai 5 jam. Makanya signifikan banget dengan adanya tol ini. Iya, tadi nanjak cuman mobil masih oke aja untuk nanjak. Ya meskipun kita bukan bawa mobil yang tenaganya besar juga ya. Cuman kemarin karena kita juga udah prepare, kita udah ganti dengan oli Shell Helix HX6. Nah, jadi Shell Helix HX6 ini nih, Dik. Dia memiliki active cleansing teknologi yang dapat menjaga mesin tetap bersih sehingga performa mesin lebih efisien. Lalu oli tersebut juga memberikan perlindungan dari keausan yang dapat menjaga dan memperpanjang umur mesin, Dik. Dan Shell Helix HX6 ini adalah oli full sintetis, sehingga pelumas bisa lebih tahan lama dengan kekentalan yang lebih stabil dibandingkan dengan pelumas mineral lainnya. Cocok dong ya sama jalur kita. Cocok banget dan cocok dengan mobil yang kita gunakan. Jadi buat Anda yang memiliki mobil serupa, Anda juga bisa coba Shell Helix HX6 untuk perjalanan mudik Anda supaya enteng melaju pulang. Nah, Jis, ngomong-ngomong tadi kita barusan ngelewatin rest area pertama. Di kilometer 20-an ya? Iya, mulai dari Bakauheni menuju Palembang. Tapi banyak gak sih rest area? Banyak juga ya? Kalau misalnya kita tembusin sampai Palembang, kita hitung tuh nanti satu-satu ada berapa rest area. Karena udah sesiap itu kok tol Trans Sumatera yang menuju Palembang ya. Jadi buat Anda penonton di rumah yang emang mungkin belum terbiasa mudik di tol Trans Sumatera, gak usah khawatir karena perjalanannya itu akan tetap aman dan nyaman karena Anda bisa dengan mudah menemukan rest area. Itu banyak juga keluar ke Lampung, keluar di beberapa daerah untuk Anda bisa cari tempat makan yang lebih proper atau tempat istirahat lah. Jadi aman-aman aja. Najis, ngomongin soal perjalanan kita nih. Ada hal unik nih di tol Trans Sumatera. Walaupun itu konteksnya dalam arus mudik gitu ya. Di tol Trans Sumatera itu tuh jarang banget yang namanya macet. Masa sih? Iya. Kalau di tol Trans Jawa kan sekarang udah nggak terlalu macet sih. Iya dulu pas lagi pembangunan macet. Sekarang udah nggak terlalu awal-awal, maksudnya di daerah-daerah sebelum Cipali lah macet, tapi setelah itu biasanya udah mulai lancar. Kalau sini nggak pernah macet. Bisa dibilang bukan macet, maksudnya ramai lancar aja kalau harus mudik gitu ya. Nggak pernah ada yang stuck berhenti gitu. Nah, kecuali justru malah di tol Cikupa menuju Meraknya. Yang karena beberapa tahun ke belakang tuh itu sempat terjadi bottleneck yang tadi kayak gue udah bilang sebelumnya kan. Itu tuh sempat macet stuck beberapa jam. Itu doang tuh biasanya tuh yang sering terjadi macet. Karena begitu keluar dari ferry udah langsung pada jalan masuk tol aja kan. Nggak ada yang berhenti lagi gitu kan. Betul. Pun kalau berhenti juga lari ke rest area kan. Dan rest area juga gede-gede. Banyak luas lahan parkir yang luas. Nah, oli Shell Helix HX6 ini juga cocok untuk medan jalan yang berat seperti menanjak dan melalui turunan yang curam. Pas lah ya kita pakai Shell Helix. Nggak salah lah. Akhirnya kita sudah sampai di Bandar Lampung. Jadi tujuan kita tes jalur mudiknya hanya sampai sini, karena kalau mau ke daerah lain Sumatera ya kurang lebih sama lah ya Dik ya. Iya, sebenarnya tinggal ngikutin jalan aja. Karena tol Trans Sumateranya panjang sampai Palembang. Yang penting tadi kita udah share penyeberangannya seperti apa, update. Perjalanan kondisi jalannya dari kita berangkat itu sampai ke sini ya Bandar Lampung kayak minim perbaikan ya, maksudnya dalam arti ya kayaknya udah siap gitu, jalanan juga cenderung bagus. Biasanya kan
Hamin sekian ini nih banyak perbaikan gitu ya. Kayak kemarin tuh di Jawa kan banyak tuh perbaikan jalan. Tapi justru perbaikannya kayaknya tadi arah sebaliknya ya? Iya, arus balik. Arus sebaliknya yang banyak perbaikan gitu ya. Iya, benar. Oke, kita dapat konsumsi bahan bakar tadi kita udah riset ketika sampai di ketika kita berangkat dari BSD. Kita dapat konsumsinya 16,4 km per liter. Artinya irit ya? Irit sih, meskipun dengan jalanan yang cukup nanjak dan tadi cukup di gaspol juga. Enggak eco driving amat ya? Enggak eco driving amat karena kita tadi syuting juga, kamera car teriak minta gaspol. Oke, gaspol. Tapi oke lah ya, dapat 16,4 km per liter. Terus ya yang penting kita sekarang udah sampai di Bandar Lampung jam 2 sekitar jam 2 pagi. Pas banget waktu sahur ya, bentar lagi kita bisa sahur. Jadi kita sekarang juga mau menuju ke tempat sahur dulu aja, habis itu baru kita bermalam di kota Bandar Lampung ini. Oh iya, saya kelupaan membahas tarif tol dan tarif kapal feri. Iya, betul. Untuk tarif tol total berapa, Dik? Tadi Dika udah. Kita berangkat dari BSD ya. Ya, ini berangkat dari BSD dan dengan catatan kita lewat tol baru, lewat tol Kunciran. Oh iya. Kalau lewat tol Ciledug mungkin akan lebih murah sedikit. Ya. Dari BSD sampai kita keluar tadi tol Kota Baru buat masuk ke Bandar Lampung itu ada di 195.500. Oke. Nah, update terbaru nih. Tahun lalu itu kapal feri itu nyebrang eksekutif ya. Dari Merak ke Bakauheni itu masih 650.000, Jis. Oke, sekarang tadi gua beli itu tuh per satu mobil tuh udah di 749, 7,5. Naik 100.000 dong ya? Artinya naik 100.000. Okay. Tapi maksudnya dengan beberapa layanan dan fasilitas yang ada, worth it nggak sih? Ya worth it, gitu ya. Worth it. Dan itu perjalanannya kan nggak sebentar. Iya benar. Dari Merak Bakauheni itu tadi 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Betul. Itu jauh. masih normal. Ya, jauh gitu. Perjalanan yang jauh. Ya. Oke. Jadi siapkan uang segitu untuk naik ferry buat rencana budgeting. Iya. Apalagi kalau misalnya ke Palembang tuh. Palembang kan lebih jauh tuh. Tambah lagi ya biaya tolnya juga ya. Kilometernya lebih jauh lagi tuh, keluar di 387. Itu biaya tolnya seingat gua ya. Kalau misalnya kita start dari Jakarta tuh bisa hampir 500 ribuan. Oke. One way itu Jakarta Palembang. Oke. Ya itu aja sih, mungkin sedikit informasi dan update buat penonton yang ada di rumah. Nice info, Dika. Oke, kita udah sampai di pemberhentian terakhir kita, Bandar Lampung, dan di depan restoran Begadang 5. Dan ini restoran favorit Dika dan keluarganya kalau sahur juga di sini ternyata. Iya, setiap mudik pasti mampir. Iya, jadi segitu dulu aja video Enteng Mudik Series episode ketiga kali ini. Kita tadi udah sharing-sharing tips untuk pengecekan kendaraan, tips ketika di perjalanan mudik seperti apa. Terus tadi kita juga udah liatin bagaimana kondisi jalannya, penyeberangannya, biaya-biaya, tarif tol, gitu. Konsumsi mobilnya. Kira-kira kalau pakai mobil yang sejenis dapat konsumsinya berapa dari BSD ke Lampung, Bandar Lampung. Ya. Terus banyak juga tadi ilmu-ilmu tentang tol Trans Sumatera dan bagaimana penyeberangan segala macam tahu dari Dika. Jadi terima kasih juga buat Dika udah menemani di perjalanan tes jalur mudik kali ini. Jadi segitu dulu aja. Semoga tips yang saya share bersama Dika bisa bermanfaat untuk Anda dan bisa membuat Anda enteng melaju pulang ke kampung halaman masing-masing. Kira-kira kemana lagi ya kita tahun depan? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Autodriver. Kalau Anda belum subscribe, follow Instagram Autodriver, Instagram saya dan Instagram Dika. Main juga ke website kami di www.autodriver.com. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Kami sahur dulu.